Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hari Kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah, dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh, manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan mengakui keingkarannya. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar. Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu. Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapat kesenangan yang sempurna. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh
berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah, dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.